Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengerjaan software SAP soal Gable. Sebelumnya kita udah membuat pemodelan ini di AutoCAD untuk mengetahui dimensi-dimensi yang perlu kita buat nanti di SAP. Oke, selanjutnya langsung saja ke SAP. Kita klik File, New Model, lalu kita ganti satuannya ke KNMC, lalu kita pilih template yang blank. Setelah itu kita bisa zoom salah satunya aja biar enak view-nya. Lalu untuk sumbunya kita pakai tampilan Z dan X yang ini. Selanjutnya kita akan memasukkan grid data, itu klik kanan di bagian blank di sini, lalu edit grid data, klik modify, lalu kita akan mulai membuat gridnya. Grid X-nya ini kita mulai dari huruf aja, penamanya bisa terserah. Lalu untuk koordinatnya kita sesuaikan dengan yang sudah kita bikin tiket. Ini kan 0 ke 9 sama 0 ke 10,2. Lalu kita masukkan aja berarti minus 10,2 terus 9, 9 lalu 0, ini minus, sorry teman-teman, 9 0 9 lalu 10,2. Lalu untuk dari Z-nya, sumbu Z, kita lihat di AutoCAD-nya kita ada di 5,29, 5,5 sama 7,09. Kita masukkan ke subnya Z1 ke Z. Mulai dari 0 lalu di sini 5,29 terus 5,5 terus sama 7,09. Jika sudah, kita klik OK. Lalu tampilannya akan jadi seperti ini. Selanjutnya kita bisa mulai ke penggambarannya. Klik draw frame atau kabel di sini. Lalu kita buat permodelan seperti yang ada di soal. Untuk ini klik kiri terus klik kanan untuk membuat garis yang baru. Jika sudah mau pindah di sini, nggak usah di escape lalu diklik lagi, bisa kalian gunakan klik kanan. Nanti tetap tinggal melanjutkan menggambar. Oke, jika udah seperti ini kita klik escape. Lalu untuk selanjutnya kita bisa mengubah nama batang yang ada di sini. Kita tampilkan dulu. Kita klik view, lalu set display option. Kita nyalakan yang labelnya. Kita klik OK. Lalu kalau sudah kita ganti namanya, kita pilih semua dulu, Ctrl A, lalu edit, lalu change label. Di sini
Ini adalah penamaan yang lamanya, ini nama baru yang ingin kalian masukkan. Kalian bisa menamai yang nomor 1 sama 6 ini dengan kolom. Kolom 1 sama kolom 2. Lalu untuk tepi ini adalah tritisan, bisa disingkat dengan T1 dan T2. Lalu untuk yang sebelah sini yang 3 dan 4 ini adalah rafternya. Kita singkat menjadi rafter 1 dan rafter 2. Klik OK. Jika sudah seperti ini, kalian bisa mengubah, kalian juga mengubah nama joinnya juga. Di Ctrl A dulu, pilih semuanya, lalu di edit, change label lagi, lalu di sini kita ganti yang join, elemen label join. Oh, sebelumnya kita tampilkan dulu untuk nama joinnya ya. Kita set display, lalu yang label frame-nya tadi kita hilangkan centangnya, lalu label yang join kita nyalakan. Di sini ada nama join masih 1 2 3. Kita ganti change label, lalu label join. Kita ganti dengan penamaan untuk penamaan labelnya kita urutkan dari bagian kiri. 1 ini kita ganti A, yang 3 ini B, lalu 2 C, 4 ini D, 5 E, 6 ini F bagian sini, lalu bagian bawah sini G. Lalu kita klik OK. Jika sudah seperti ini, selanjutnya kita bisa untuk mulai mendefinisikan, masukkan material dan section maupun bebannya. Pertama-tama kita masukkan materialnya dulu. Kita klik define, lalu materials. Kita klik add new material. Di sini kita akan menggunakan steel. Untuk namanya kita sesuaikan dengan mutu baja kita yang ada di soal. Untuk di soal ini kita akan menggunakan BJ34. Kita namai dengan BJ34. Lalu untuk weight per volumenya yaitu di sini gamma ini 78,3 kN per meter. 78,3. Lalu selanjutnya kita isi untuk FY dan FU-nya. Kita sesuaikan dengan tabel baja. Di sini BJ34 memiliki FU 340 MPa dan FY-nya 210. Untuk unitnya kita, karena satuan FY dan FU itu MPa, kita bisa menggantinya ke Newton milimeter dulu. Lalu FY-nya tadi 210, FU-nya 340. Ini disesuaikan dengan mutu baja kalian. Untuk FYI-nya kita akan gunakan 1,1 dikalikan menggunakan bintang, kalikan dengan FY-nya 210. Lalu untuk FUE-nya kita pakai 1,5 dikali dengan FU-nya yaitu 340. Jika sudah, kita klik OK.
lalu kita oke. Selanjutnya kita bisa mendefinisikan section propertiesnya. Kita klik define section properties, lalu frame section. Kita add new properties. Untuk soal label ini kita akan menggunakan profil H dan IWF. Langsung saja kita masukkan H dan IWF, kan kalau di sini tuh sama di menu ini. Lalu untuk namanya kita sesuaikan dulu dengan soal kita, yaitu H 200 200 8 12. H 200 200 8 12. Untuk materialnya kita ganti menggunakan material yang udah kita buat tadi, yaitu BD34. Untuk outset height-nya, tinggi sisi luarnya itu kita 200 mm. Lalu untuk top flank width ini adalah lebar sayap atas. Lebar sayap atasnya ini sama dengan tingginya, yaitu 200 mm. Selanjutnya adalah ketebalan sayap atas. Di sini itu yaitu 12 mm. Kita langsung 12 mm. Nanti dia konversi ke meter sendiri. Lalu web thickness ini adalah ketebalan badannya, itu 8 mm. Bottom flank width ini adalah lebar sayap bawah, kita 200 mm seperti sayap atas, dan ketebalannya sama seperti sayap atas, itu 12 mm. Jika sudah seperti ini, kita klik OK. Lalu selanjutnya kita masukkan untuk yang profil IWF-nya. Kita add new properties lagi, kita klik IWF ini, lalu kita sesuaikan profilnya dengan IWF 250 125, IWF 250 125 10 19 10 19. Untuk materialnya kita ganti ke material yang udah kita buat tadi, yaitu BD34. Outset height-nya, tingginya yaitu 250 mm. Top flank width, lebar sayap atasnya 125 mm. Lalu ini tebal sayap atasnya yaitu 19 mm. Lalu ini tebal badannya 10 mm. Terus ini adalah lebar sayap bawahnya 125. Terus ini ketebalannya yaitu 19 mm. Jika sudah, kita klik OK. Lalu kita klik OK. Untuk selanjutnya kita akan mendefinisikan bebannya. Kita klik define, lalu kita klik load pattern. Di label ini nantinya akan terdiri dari beban mati, hidup, angin, kanan angin kiri, dan beban gempa. Kita masukkan satu-satu. Nah, beban mati untuk tipenya adalah dead. Kita add new load pattern. Terus beban hidup. Beban hidup kita masukkan tipenya live. Untuk save break multiplier-nya 0, kecuali beban mati itu 1, dikarenakan itu kalau beban mati itu dia satu ini dia menghitung bebannya sendiri, dia masukkan begitu. Kalau beban hidup kita settingnya 0 aja, jadi cuman dari beban yang kita masukkan nanti. Kita klik add new load pattern, lalu beban angin kanan dan kiri.
tipenya wine, kiri sama wine. Lalu untuk beban gempa kita gunakan tipe quake. Jika sudah masuk semua seperti ini, kita klik OK. Lalu untuk selanjutnya kita akan mendefinisikan beban kombinasinya. Kita klik define, lalu klik load combination, kita klik add new combo. Kita untuk pertama itu yaitu kombinasi 1,4D. 1,4D ini adalah 1,4 ini scale faktornya dan D ini jenis bebannya yaitu dead atau beban mati. Kita masukkan aja beban mati untuk scale faktornya 1,4. Kita klik add. Kita OK. Lalu selanjutnya kita masukkan lagi beban kombinasi berikutnya yaitu klik add new combo lagi. Di sini kita masukkan 1,2D plus 1,6L. Ini berarti terdiri dari beban hidup dan beban mati dan beban hidup. Beban mati skala faktornya 1,2. Lalu beban hidup skala faktornya 1,6. Kita klik add. Setelah itu kita klik OK. Untuk selanjutnya kita klik add new combo lagi. Kita akan membuat beban kombinasi 1,2D plus 1,6L plus 0,8W. Untuk 1,2D dan 1,6L ini kita kan sudah membuat tadi. Kita masukkan saja beban kombinasi 1,2D dan 1,6L-nya. Kita add. Lalu kita tambahkan beban angin. Untuk beban angin sendiri kita menggunakan satu perwakilan saja dari beban angin kanan atau kiri. Kita add. Lalu jika sudah seperti ini kita OK. Lalu kita klik add new combo lagi untuk beban kombinasi yang terakhir yaitu 1,2D plus L plus E. Kita masukkan beban mati sebesar 1,2 skala faktornya. Lalu beban hidup skala faktornya 1. Kita add. Lalu E itu earthquake atau gempa bumi. Kita masukkan beban gempa sebesar 1. Kita klik add. Jika sudah, kita klik OK. Lalu selanjutnya kita add new combo lagi. Kita bikin kombinasi envelope. Envelope. Di sini kita bikin cloud combination tipenya ke envelope. Lalu kita masukkan semua beban kombinasi yang sudah kita bikin. Untuk fungsi envelope ini sendiri adalah untuk mencari beban kombinasi tertinggi dari semua beban kombinasi yang sudah kita buat. Jika sudah kita masukkan semua beban kombinasi yang sudah ada tadi, klik OK. Lalu total beban kombinasinya ada 5 seperti ini. Kita klik OK. Lalu setelah itu kita masuk ke step untuk mengubah frame ini menggunakan frame yang udah kita buat tadi. Kita matikan dulu labelnya. Untuk selanjutnya kita bisa menggantikan
profil-profil ini dengan profil yang udah kita buat tadi. Kita pilih dulu kolomnya. Untuk kolom kita akan menggunakan Habim. Kita klik assign, frame, lalu frame section. Kita gunakan yang profil H ini. Kita klik OK. Lalu untuk yang rafternya kita akan menggunakan IWF. Kita pilih dulu semua rafternya. Lalu klik assign, frame section. Kita klik IWF. Kita OK. Terus selanjutnya kita bisa memasukkan tumpuannya. Tumpuannya kita klik di bawah sini yang join di bawah. Kita klik assign, join, lalu restrain ini. Kita klik yang jepit. Kita OK. Jika sudah seperti ini, kita bisa mengeceknya terbalik tidaknya frame kita yang udah kita masukkan tadi. Kita klik set display option, kita nyalakan ya extrude view-nya. Kita klik OK. Terus tampilnya kita ganti ke 3D, biar kelihatan. Untuk di sini udah tidak terbalik ya, profil rafter dan kolomnya. Jika tidak terbalik, bisa kita lanjutkan untuk penggambaran selanjutnya. Kita matikan dulu extrude view-nya. Selanjutnya kita akan memasukkan beban-beban yang ada di rafter ini, di gable ini. Pertama kita akan memasukkan beban mati. Beban mati di sini nanti adalah beban terpusat yang ada di setiap gording ini. Untuk gording ini ketentuannya tidak boleh lebih dari 1,5 meter. Kalian bisa membaginya dengan menu divide yang udah ada di tutorial sebelumnya. Di sini sudah ada dimensi-dimensinya, kita tinggal memasukkan ke sub saja. Kita klik yang rafternya, lalu kita klik assign, frame load, kita yang point terpusat. Kita masukkan beban mati terlebih dahulu. Kita lihat di soal yang ini kita mendapatkan beban mati sebesar 2,35. Kita masukkan 2,35 stepnya. 2,35. Lalu kita untuk jaraknya ini kita menggunakan absolute. Jarak absolut kita masukkan sesuai di cat ini, yaitu dari 1,31, 2,61, 3,92, lalu 5,22. Kita klik OK. Untuk di sini kan masih ada yang belum karena tadi di sub maksimal kita memasukkan 4 beban terpusat. Kita tambahkan lagi ke frame load, terus point. Kita tambahkan. Untuk menambahkannya kita klik add to existing load, karena kalau replace nanti yang udah kita masukkan nanti akan terhapus. Kita cek lagi jarak-jaraknya, tadi baru sampai 5,22, kita masukkan 6,53, 6
4,53, lalu 7,83 dan 9,14. Untuk yang terakhir kita nol aja karena udah kita masukkan semua. Kita klik OK, jangan lupa optionnya yang add. Jika sudah seperti ini, kita kurang memasukkan beban ini di ujung-ujung teritisan ini karena di sini juga ada. Kita pilih saja dari yang teritisan kiri dulu. Kita klik assign, memasukkan lagi. Kalian bisa menggunakan relative distance aja, soalnya ini hanya memasukkan di ujungnya aja. Yang berarti distance yang kenal kita masukkan, yang lain tidak usah. Kita klik OK. Oh, ini untuk ini tidak bisa. Kita klik OK. Oh, ini belum diganti. Kita klik OK. Jika sudah, yang sisi kanan juga kita ganti. Frame load point di sisi kanan itu nanti lotnya di yang bagian 1 karena di ujung kanan 2,35. Klik OK. Di sini semua beban mati udah kita masukkan. Untuk selanjutnya kita akan memasukkan beban hidup di mana letaknya sama seperti beban mati, sebesar, kita lihat di soal, 0,9. Kita klik seperti tadi aja cara-caranya. Ini saya percepat aja. Beban hidup untuk jaraknya absolut, distance-nya 1,31, 2,62, 3,93, lalu 5, berapa tadi? 5,22. Untuk bebannya sebesar 0,9. Kita masukkan 0,9. Kita klik OK. Untuk load pattern-nya jangan lupa diganti ke beban hidup. Lalu selanjutnya kita masukkan lagi. Selanjutnya seperti tadi. Kita lanjutkan dari 6,53 7,83 9,14. Di sini kita nolkan. Lalu klik OK. Sorry teman-teman, tadi belum saya ganti ke yang add ya. Kalau kalian belum ganti ke add, ke replace, yang keluar nanti seperti ini, yang tadi akan terhapus. Kita masukkan lagi aja. Kita klik add. Lalu kita klik OK. Jika sudah seperti ini, kita masukkan lagi di teritisannya poin. Kita gunakan distance-nya nih yang relatif aja. Ini add. Ini kita sudah 0,25,
0,75 untuk bebannya ini di titik 0 aja, kita hapus yang lain, kita klik OK. Lalu di sini juga kita masukkan maaf teman-teman kalau terkadang terpause karena ada telepon. Saya lanjutkan lagi. Assign frame load point, kita ganti ke yang poin pertama dengan 0,9. Di sini beban hidup dan beban matinya sudah masuk. Untuk selanjutnya kita akan memasukkan beban angin. Untuk beban angin sendiri ada ketentuan tersendiri di sini, yaitu beban angin hisap di kolom itu adalah 0,5, setengahnya dari beban angin tekan di kolom tersebut, kolom satunya, dan di rafter nanti angin hisapnya 2 kali dari beban tekannya. Kita langsung saja masukkan. Untuk beban angin nanti kita memakai beban merata. Pertama kita masukkan dulu di rafter sebelah sini. Pertama kita akan memasukkan beban angin kanan, yaitu dari kiri, angin tersebut akan mengarah ke kanan. Kita masukkan aja frame load, lalu distribusi merata, kita masukkan beban angin kanan. Untuk bentar teman-teman, mohon maaf teman-teman kalau ada beberapa gangguan, tadi ada tamu. Kita lanjutkan lagi, tadi sampai beban angin kanan. Angin kanan di sini berarti anginnya dari kiri ke kanan menekan rafternya. Kita lihat beban angin tekan di rafter itu adalah 0,25 kN. Kita masukkan di form load-nya ini 0,25. Kita klik untuk direction-nya, kita akan menggantikan ke global dan direction-nya adalah 2 supaya dia mengikuti arah kemiringan dari frame ini. Kita klik OK. Untuk arahnya minus karena anginnya akan menekan. Kita ganti frame load distributed, kita ganti ke minus 0,25. Klik OK. Lalu untuk angin hisap di sini kita lihat adalah 2 kali dari beban angin tekan di rafternya. Berarti 2 kali dari 0,25 adalah 1. Kita adalah 0,25. Kita masukkan frame load distributed, lalu di sini kita masukkan untuk arahnya ke sana keluar, berarti plus 0,5. Kita klik OK. Akan seperti ini. Lalu kita memasukkan yang ada di kolom. Di sini akan mengalami angin tekan. Untuk di kolom angin tekannya 1,2. Kita klik assign frame load distributed, kita masukkan untuk koordinatnya, kita gunakan direction aja nggak apa. Tadi adalah 1,2. Klik OK. Jika sudah, ini kita mengenai beban angin hisap sebesar, kalau di kolom 0,5 dari tadi, berarti 0,5 dari 1,2, 0,6. Kita masukkan bebannya 0,6. Kita klik OK. Setelah seperti ini, kita akan memasukkan beban angin kiri. Itu berarti arahnya kebalikan dan bebannya juga kebalikan dari angin kanan.
Kita pilih dulu dari rafternya. Kita masukkan sebesar 0,25 di sini. Kita klik yang distribusi, assign, frame, load. Nah, ini kepilih semua kayaknya. Oh, sorry, untuk yang ini yang rafter di sini dulu. Kita klik assign, frame load, distributor, lalu kita masukkan sebesar 0,25. 0,25. Untuk notnya negatif. Kita klik OK. Jangan lupa diganti untuk pembebanannya. Frame load, distribusi. Untuk bebannya ini kita ganti ke angin kiri. Itu minus 0,25. Kita klik OK. Lalu yang sini kita masukkan frame load, distribusi. Kita masukkan sebesar 0,5. Positif 0,5. Kita klik OK. Lalu untuk yang di sini akan ada tekan seperti tadi ya, tekan di kolom 1,2. Assign, frame load, distributor, terus minus 1,2. Kita klik OK. Lalu untuk yang di sini setengah dari tekannya, yaitu 0,6. Kita klik OK. Di sini beban anginnya udah masuk semua. Selanjutnya beban yang belum kita masukkan adalah beban gempa. Di sini ada gempa ujung atas dan gempa ujung bawah. Akan saya jelaskan. Beban gempa ujung atas yaitu adalah beban gempa yang mempengaruhi di ujung rafternya, di ujung gabelnya ini, yaitu di puncak rafternya. Lalu untuk yang bawah itu nanti akan terdapat di ujung atas kolom di sini. Untuk kita masukkan dulu beban gempanya. Kita assign, join load, force. Kita masukkan beban gempa. Untuk beban gempa tersendiri arahnya akan bergerak secara horizontal. Seperti gempa kan akan ada gaya horizontal ke kanan dan ke kiri. Untuk di sini di sub itu kita asumsikan beban tersebut mempengaruhi ke salah satu arah horizontal. Di sini saya akan mengasumsikannya beban gempa searah dengan sumbu X. Akan searah sumbu X sebesar seperti di soal 10,5. 10,5. Kita klik OK. Lalu untuk selanjutnya kita masukkan beban gempa bawahnya, di mana nanti akan terdapat pada ujung atas kolom di sini dan di sini. Kita lihat untuk beban gempa bawahnya ini adalah 60% dari gempa atas. Kita hitung dulu 0,6 dikali beban gempa kita yang ujung atas 6,3. Akan tetapi di sini nanti kan kita bagi menjadi dua, yaitu di kolom kanan dan kolom kiri. Untuk itu kita bagi lagi menjadi dua, yaitu 3,15. Kita masukkan di kolom ini, kita pilih, lalu kita mau menu assign, join load, force, kita masukkan 3,15 di sumbu X-nya. Kita klik OK. Nanti akan seperti ini pembebanan gempanya. Lalu untuk
Berikutnya kita setting output stationnya. Kita Ctrl A dulu semuanya. Kita klik assign, lalu frame, lalu ke output station ini. Kita pilih minimal number stationnya menjadi 2. Fungsinya apa? Fungsinya agar output dari pembebanan nanti cuma ditampilkan di ujung kanan dan ujung kiri dalam struktur kita. Kalau kita nggak setting nanti outputnya terlalu banyak dan susah untuk merekapnya. Kita klik OK. Lalu untuk selanjutnya kita set analyze dulu, yaitu assign, kemudian assign terus set analyze option. Lalu kita klik yang plan frame. Ini adalah untuk menganalisis struktur kita dengan analisa seperti portal. Kita klik OK. Lalu setelah itu kita akan run atau menganalisis dari struktur kita. Di sini kita akan men-setting date dan modalnya tidak perlu kita run. Kita klik date-nya dulu, lalu kita klik run atau do not run. Nanti dia akan berubah sendiri dengan mengklik ini. Modal dan date-nya kita do not run, lalu kita klik run now. Jangan lupa kita save dulu. Kita save terserah di file kalian. Kita namakan dengan soal 2. Lalu tampilannya akan menjadi seperti ini. Ini adalah deformasi atau perubahan bentuk dari struktur kita dikarenakan beban matinya. Untuk di lampiran nanti kalian bisa convert ini ke PDF dengan klik Ctrl G. Kalau di sini otomatis ke printer karena saya pakai printer. Untuk ininya tidak bisa disetting ya. Ininya saya setting dulu print to PDF. Mungkin kalau teman-teman mengalami masalah seperti saya ini gara-gara ada software printernya, kalian bisa setting di file print setup for grafiknya, kalian ganti ke to PDF. Di size-nya A4. Kalian klik OK. Lalu kalian bisa mengeprintnya dengan Ctrl J seperti ini. Kalian save aja sesuai nama kalian nanti buat di lampiran di format beban mati. Misalnya seperti ini. Nanti jika sudah outputnya akan jadi seperti ini. Di format beban mati akan jadi seperti ini. Untuk ini kalian nanti ada masukkan juga di tampilan beban-bebannya, yaitu dengan cara kalian klik display, lalu show load assign-nya, kalian klik frame karena kalian tadi masuknya di frame ini. Terus kalian misal ingin melihat beban mati seperti ini, kalian klik OK. Nah, seperti ini juga kalian PDF kan dengan cara Ctrl G, lalu kalian save, misal beban mati seperti ini. Nanti akan ini juga tampilannya akan seperti ini.
akan ke PDF. Selain itu, selain pembebanan, ini nanti kalian seperti itu semua ya, beban mati, hidup, angin kanan, angin kiri, dan beban gempanya. Lalu setelah ini kalian juga ini gaya batangnya. Kalian klik display, lalu show force-nya, lalu kalian klik di frame. Kalian di sini kalian bisa melihat beban apa. Misal kita akan melihat dari beban mati. Di sini kalian akan menggunakan axial force ini untuk gaya aksial, lalu shear ini untuk gaya geser, shear 22, dan momen 33 ini untuk melihat momennya. Kita coba aja, pertama gaya aksial, oke. Akan terlihat diagram seperti ini. Lalu kalian bisa kontrol G juga. Untuk settingannya, supaya kalian tahu mungkin bisa kalian ganti di show value on diagram di optionnya. Kalian klik OK, nanti ini adalah gaya-gaya yang terdapat di batang-batang tersebut. Jadi bisa kalian kontrol G, lalu kalian ini masukkan aksial beban mati dan save. Coba dilihat dulu, nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi kalian akan tahu di titik sini terdapat berapa gaya aksial, di titik ini berapa gaya aksial, seperti itu. Ini nanti kalian masukkan semuanya dari beban, semua pembebanan, kalian convert juga ke PDF. Lalu selanjutnya saya akan memberitahu caranya untuk mengkonvert ke Excel. Mungkin sama seperti yang kemarin. Kalian tinggal klik display, lalu di show table. Nah, untuk analisis outputnya ini, kalian bisa klik elemen output dan di frame output ini. Kalian nanti bisa yang kalian rekapkan nanti hanya di frame-nya, nggak di antara joinnya. Kalian bisa mengklik di hanya di elemen ini saja, atau dua-duanya juga boleh. Lalu untuk load cache-nya kalian select load cache. Untuk bebannya nanti kalian rekap semua, jadi pilih aja semuanya di blok, klik OK, lalu klik OK. Nanti dari ini seperti ini, rekapan di sub seperti ini bisa kalian export ke Excel dengan cara file, export countable to Excel. Nanti dia akan teroutput ke Excel seperti ini. Dan nanti kalian rekap dari tabel-tabel ini. Mungkin sekian tutorial yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata dan beberapa gangguan di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.